Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devin, absen nomor 2 dari kelas 11 2, ingin mempresentasikan tentang kronologi Indonesia Merdeka. Jadi yang pertama itu ada 1944, lebih tepatnya akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu karena secara perlahan wilayahnya mulai direbut oleh sekutu. Lahannya sebenarnya terjadi setelah sekutu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada dua kota utama Jepang. 1945, 1 Maret 1945 itu terjadi dibentuknya PPUPKI yang diketahui oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya R.P. Sosroso untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Jadi ada di sini ada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang 1 BPU PKI 29 Mei 1945. Usulan, jadi Muhammad Yamin membuat usulan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. 31 Mei 1945 itu Profesor Soepomo membuat usulan persatuan, keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. 1 Juni 1945 itu ada usulan dari Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan beri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketahanan yang mendasar. Ini 22 Juni 1945, Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat dasar negara. Susunan dasar negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat rakyatnya yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 sampai 16 Juli 1945, sidang 2 BPUPKI. Dalam sidang ini panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara dan piagam Jakarta. Setelah itu membentuk tiga kepanitiaan, yaitu panitia hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia bela negara. 14 Juli 1945, Soekarno menyampaikan hasil kerja panitia hukum dasar berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. 6 Agustus 1945 itu terjadi kota Hiroshima yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. 7 Agustus 1945, BPUPKI bubar dan diganti menjadi PPKI, Panitia atau bisa dibilang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokurisu Jumbi Ingkai. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang ditambah 6 orang tanpa pengaturan Jepang. 19 Agustus 1945, Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan pada 24 Agustus. Pengeboman kota Nagasaki, Soekarno-Hatta, dan Regimen Weddiwoningrat terbang ke darat Vietnam. 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari radio British Broadcasting Corporation tentang kemungkinan Jepang menyerah. Kronologi kekalahan Jepang oleh sekutu. Pada Perang Asia Pasifik, kondisi Jepang semakin memburuk. Wilayah mulai dikuasai oleh sekutu secara perlahan. Kekalahan Jepang yang paling terlihat adalah serangan sekutu pada dua kota utama Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. 16 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Dan 19 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Dan terakhir 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik
Pada akhir tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan oleh sekutu wilayah jajahannya secara perlahan diambil alih oleh sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan hancur pabrik senjata yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu ditandatangani di kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Oleh perwakilan Sekutu Jenderal Douglas Menskatur dan perwakilan Jepang Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. 15 Agustus 1945, Soekarno dan Mohatta menyampaikan undangan rapat bagi para anggota PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Dan golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mendesak Soekarno untuk bermusyawarah dengan golongan muda dan tidak terlibat lagi dengan Jepang dan agar segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus. 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi, Sidang 1 PPKI menghasilkan keputusan, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komitmen Nasional Indonesia. Sidang 11 PPKI menghasilkan keputusan menentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya. Sidang 3 PPKI menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional Indonesia, berfungsi sebagai dalam membantu dan penasihat presiden. Penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketahui oleh Soekarno, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia (BKR) terdiri atas kumpulan organisasi militer dan semi-militer yang ada dalam masyarakat seperti Peta, Sinedam, Keiwodam, dan Heiho pada zaman Jepang. Pembentukan pemerintahan RI. Yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, bentuk pertanyaan bangsa Indonesia atas tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Syarat yang kedua, syarat konstitutif berdirinya suatu negara. Syarat deklaratif adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan tersebut sehingga dapat saling bekerja sama internasional. Salah satu tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perubahan yang dilakukan oleh PPKI di 1945 yaitu yang pertama ada memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, yang ketiga memiliki pemerintahan. Penggantian kata Mokadimah menjadi pembukaan. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir itu pasal 6 ayat 1 tentang persyaratan sebagai Presiden Indonesia. Semua kalimat itu berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Sidang PPKI. Sidang 1 PPKI diadakan pada 18 Agustus 1945 dan memiliki hasil keputusan sebagai berikut. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih I.R. Soekarno sebagai Presiden dan Mohatta sebagai Wakil Presiden. Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Sidang 2 PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi setelah penetapan gubernur wilayahnya. Sidang 3 PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang dikuasai oleh I.R. Soekarno, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Perubahan sistem, penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer, pembentukan kabinet parlementer, pemilihan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Ya, sebagai berikut yang saya bisa presentasikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.